Ya, pemirsa, erupsi Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah mengakibatkan beberapa wilayah terdampak. Di antaranya di Magelang yang tertutupi oleh hujan abu. Sebagian besar wilayah Magelang, Jawa Tengah diguyur hujan abu dampak dari erupsi Gunung Merapi. Petugas BPBD Kabupaten Magelang melaporkan hujan abu melanda 8 kecamatan di wilayah Magelang. Petugas menghimbau kepada warga agar tetap tenang dan terus memantau informasi dari pihak terkait. Sebaran hujan abu itu tercatat setidaknya 13 titik di antaranya di 3 kecamatan, yaitu di Kecamatan Serumbung, Kecamatan Dukun, dan Kecamatan Salam. Untuk di wilayah Desa Serumbung dan Desa Banyuadem itu hujan abu cukup deras nih, dari informasi masyarakat di sekitar. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta, Jawa Tengah Minggu pagi erupsi sebanyak 2 kali. Tinggi kolom abu mencapai 6.000 meter membuat warga panik. Petugas pun mengimbau warga menjauhi area 3 km dari puncak Gunung Merapi. Juga sempat panik sih karena mendengar karena ketika Merapi ini erupsi itu kan ada sirene yang memberi sinyal dengan suara yang meliuk-liuk, itu akhirnya semua langsung ada yang berhamburan turun ke bawah karena mereka takut. Erupsi pertama Gunung Merapi terjadi pada pukul 9.13 waktu Indonesia Barat, namun tidak disertai luncuran awan panas. 14 menit kemudian disusul erupsi kedua pukul 9:27 waktu Indonesia Barat, namun tinggi kolom tidak terpantau karena tertutup kabut. Dari Magelang dan Yogyakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga antusias menyaksikan gerhana matahari cincin di sejumlah wilayah di tanah air. Bahkan di Sulawesi Selatan, gerhana matahari cincin berlangsung lebih dari 2 jam. Warga antusias menyaksikan gerhana matahari cincin. Namun gerhana matahari cincin tidak bisa disaksikan dengan mata telanjang, sehingga harus menggunakan kacamata khusus atau teropong di lokasi terbuka. Seperti yang dilakukan di tepi pantai Desa Aing Batu-Batu, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga dan petugas BMKG bersiap sejak Minggu siang untuk menyaksikan fenomena alam ini. Di wilayah ini ketertutupan gerhana matahari cincin berkisar kurang dari 10 hingga 20%. Meski sempat diawali dengan hujan dan tertutup awan, gerhana di Manado, Sulawesi Utara memiliki durasi gerhana matahari paling lama di Indonesia, yakni 2 jam 10 menit. Teramati kontak awal gerhana matahari sebagian terjadi pada pukul 15:28 waktu Indonesia Tengah dari arah 24 derajat barat ke utara, di mana piringan bulan menutup piringan matahari dengan tingkat kecerahan 42 hingga 52% atau 0,5 magnitudo gerhana. Sementara di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, gerhana matahari disikapi warga dengan menggelar sholat sunnah berjamaah di Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Sholat digelar dengan mematuhi protokol kesehatan. Melalui sholat sunnah 2 rakaat ini, umat berdoa agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Namun sholat gerhana kali ini digelar tanpa khutbah untuk mempercepat pelaksanaan sholat. Di Kalimantan Selatan sendiri, fenomena gerhana matahari berakhir pukul 17:11 waktu Indonesia Tengah karena tertutup awan. Tim liputan iNews melaporkan. Tim SAR berhasil mengevakuasi 3 nelayan hilang usai kapal terbalik di perairan Selat Sunda. Total 9 orang nelayan ditemukan dari 16 penumpang kapal naas tersebut. Tiga nelayan ditemukan selamat setelah ditolong oleh kapal nelayan lainnya di sekitar Pulau Panaitan, Banten setelah peristiwa kapal terbalik pada Kamis lalu. Mereka selamat setelah lebih dari 24 jam mengapung di laut dan ditolong oleh kapal pesiar asing. Tim SAR gabungan masih berupaya mencari 7 nelayan lainnya yang masih hilang. Pencarian terus dilakukan dengan memperluas wilayah pencarian dari titik koordinat Pulau Rakata. Kita fokus pencarian saat ini ada di beberapa pulau-pulau, ya. Salah satunya Pulau Rakata, ini juga kita lakukan 2 kali sorti pencarian. Kemudian di Pulau Handelem juga dilaksanakan pemantauan. Pecang, Panaitan oleh teman-teman potensi SAR dari Angkatan Laut, dari Taman Nasional, ya, dari Pol Air juga ikut bergabung.
Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas Banten dibantu SAR, Lanal, Polair, dan TNI masih terus mencari korban hilang. Petugas gabungan juga menemukan jaket pelampung milik KM Puspita Jaya yang digunakan nelayan di kawasan Pulau Sebuku. Kapal motor Puspita Jaya berpenumpang 16 orang berangkat dari Labuan Pandeglang untuk mencari ikan di perairan Pulau Rakata pada Kamis 18 Juni 2020. Dalam perjalanan, kapal dihantam gelombang hingga terbalik. 16 orang berusaha untuk berenang ke Pulau Rakata namun tidak berhasil. 6 orang berhasil kembali ke kapal dan sudah dievakuasi pada Jumat lalu. Menyusul 3 lainnya ditemukan selamat pada Sabtu menjelang malam di Tanjung Alang-Alang. Tim Liputan iNews melaporkan. Perayaan pertengahan musim panas di Rick Ranson tidak digelar tahun ini karena pandemi corona. Informasi mancanegara lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.